I'm on minoxidil and I hate it. Hi everyone, thank you so much for clicking this video. Welcome back Matt Lohom here in YouTube. Wallahi ya, dari tadi tuh nggak ada suara berisik apa-apa. Terus di exact time aku mau buat video, di luar berisik banget, nggak tahu ada apa. Kayaknya orang tuh lagi renovasi, lagi motong keramik atau apa, berisik banget. So I'm really sorry about that kalau kalian ngerasa keganggu. But anyway, aku tuh hari ini lagi mau keramas dan as usual aku mau minyakin rambut dulu. Cuma aku tuh keinget aku ada cerita yang mau aku share sama kalian. Jadi ya kenapa nggak sekalian aja gitu kan aku bikin video. Jadi sekarang konsepnya adalah aku mau minyakin rambut sekalian cerita. Ini minyak rambutnya dari Riche Kemiri Oil. Not sponsored obviously. Kemarin ini tuh aku lagi ngalamin rontok yang lumayan parah. Kayak sekitar beberapa bulan terakhir lah. Itu rambut aku lagi rontok banyak-banyaknya banget. Dan tadinya tuh aku sempet kayak yang take it easy gitu. Karena aku mikirnya kan namanya rambut rontok itu kan wajar ya. Bisa karena capek, stres, hormonal, pokoknya biasa lah. Tapi yang bikin aku concern adalah kok lama-lama kulit kepala aku tuh makin kelihatan gitu, terutama di bagian-bagian hairline aku di depan, di tengah sini sama di pelipis. Mulai concern dong ya kan. Nah ternyata kerontokan yang aku alamin ini tuh bukan sekedar kerontokan biasa yang biasanya tuh terjadi karena umur, stres. Ini tuh apa ya? Warisan warisan yang sebenarnya tuh nggak perlu dilestariin gitu, nggak perlu diturunin. Kenapa aku bilang warisan? Soalnya selain mewariskan rambut hitam legam yang tebel ini, yang menurut sebagian besar orang tebel, tapi menurut aku sekarang udah mulai tipis. Papa aku, Daddy I, itu juga mewariskan kebotakan, yang dimana warisan kebotakan ini biasa dikenal dengan sebutan androgenetic alopecia. FYI, buat kalian yang nggak tahu, androgenetic alopecia ini adalah gen kebotakan yang menurun dari orang tua kita. And you cannot run from it because it's in your DNA. Ada yang namanya male pattern hair loss dan juga female pattern hair loss. Kalau kalian mau, nanti kita bisa bikin video lagi untuk diskusi khusus soal itu gitu ya. Penipisan rambut ini tuh dipengaruhi selain dari keturunan itu juga dipengaruhi sama beberapa hal, yaitu begadang, rokok, asupan makanan yang nggak sehat, semuanya tuh ikut andil gitu di dalam kerontokan rambut kita, penipisan rambut kita ini. Kerontokan sama penipisan tuh beda ya. Hair fall and hair loss is a different thing. Dimana kalau hair fall rambutnya rontok biasa yang wajar terjadi. Cuma kalau hair loss itu rambut kalian gugur dan nggak kembali lagi gitu loh. Ini tuh nggak cuma menyerang aku di keluarga aku, karena adik aku juga hairline-nya tuh udah mulai mundur, terus pelipisnya udah habis. Tuh lo lihat nggak, pelipis gue tuh udah tipis banget. Ini mulai jadi concern gue karena as a trans woman, obviously, aku tuh menganggap kayak rambut tuh salah satu bentuk identitas aku gitu, sesuatu yang hmm, penting. Jadi pas sadar nih kalau rambut aku tuh mulai menipis di depannya, itu aku mulai panik sih, mulai anxious, dan mulai mengganggu ketenangan aku gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk konsultasi ke SPKK. Terus di situ tuh aku ceritain semua tuh backgroundnya kayak papa aku begini, kayak apa namanya gaya hidup aku seperti apa, aku sering begadang, aku perokok, aku sering minum kopi, terus aku juga sering apa namanya ya, eh sering abai sama pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh aku gitu. Terus setelah aku konsultasi kayak gitu, aku ceritain semuanya kayak gitu, si dokternya bilang kalau ini adalah androgenetic alopecia dan waktu itu kondisinya rambut aku tuh udah lumayan parah. Nanti aku masukin juga foto-fotonya rambut aku kondisinya kayak gimana sampai yang bikin aku stres. Terus diresepin lah aku kan, aku diresepin minoxidil, suplemen D3, terus dan juga suplemen zinc. Cuma karena aku tahu kan kalau minoxidil itu lifetime commitment, itu terus aku sempet ragu juga mau pakai atau enggak gitu. Aku sempet tanya ke dokternya ada opsi lain nggak selain minoxidil gitu yang nggak perlu aku terus-terusan pakai seumur hidup aku gitu. Tapi di situ aku diyakini kalau nggak apa-apa kok untuk pengobatan minoxidil seumur hidup gitu. Toh kita juga banyak yang kita lakukan seumur hidup untuk menjaga kesehatan kita juga gitu kan. Kayak misalkan kita pakai skincare, kita pakai bukan pakai kita sikat gigi setiap hari. Jadi ya anggap aja seperti itu. Ini tuh kayak skincare tapi emang buat kulit kepala aja gitu kan. Minggu pertama tuh everything was fine, kayak baik-baik aja, nggak ada apa-apa, nggak ada efek samping yang gimana-gimana, nggak panas, nggak bikin berdebar, nggak bikin sakit kepala. Tapi, Beb,
mulai masuk minggu kedua, baru tuh mulai ke fase shading. Kalau kalian nggak tahu, fase shading itu pasti dialami sama orang-orang yang pakai minoxidil. Jadi rambutnya tuh rontok dulu banyak. But I never expected it will be that much gitu rontoknya. Karena bener-bener banyak banget. Bisa sampai 2 sampai 3 kali rontok aku sebelumnya gitu ya. Sebelumnya aja tuh menurut aku tuh udah parah. Ini tiba-tiba lebih banyak lagi. Kebayang nggak lo tuh lagi berusaha numbuhin rambut lo yang mulai menipis gitu, mulai nggak ada di kepala lo, mulai nggak stay. Terus setiap hari lo harus lihat rambut lo rontok segitu banyak. Rontoknya tuh di tahap yang sampai tuh digituin aja tuh ada rambut rontok. Kelihatan nggak nih? Gitu. Stres kan gue, agak depres gitu kan. Udah gitu juga efek samping lainnya tuh mulai berasa gitu. Aku mulai sering ngerasa kayak agak-agak pusing, agak-agak sakit kepala kalau abis pakai minoxidil. Cuma di satu sisi aku tuh tahu kalau apa yang aku lakuin itu normal, adalah efek samping dari minoxidil and it's a sign that it's working. Karena rambut shedding itu menandakan si obatnya itu diam. Si obatnya itu meluruhkan rambut-rambut lama kita, rambut-rambut yang udah tua, udah jelek, buat ngasih ruang untuk rambut-rambut barunya itu tuh tumbuh gitu. Cuma tumbuhnya itu kan butuh waktu ya, sementara rambut copot itu kan cepet banget gitu terjadinya setiap harinya. Itu sih yang bikin aku agak stres, tapi aku nggak menyerah, aku tetap pakai minoxidilnya. Dan sejauh ini tuh udah minggu keempat aku pakai, shadingnya tuh udah berkurang meskipun ini kalau kayak gini masih ada yang rontok, tapi nggak separah waktu minggu-minggu kayak kedua ketiga aku pakai minoxidil. Oh iya, by the way, aku sampai lupa, minoxidil yang aku pakai itu dari Glow. Ini aku diresepin yang ini kayaknya perlu resep dokter, cuma aku nggak tahu pasti juga. Belinya di apotek. Kalau yang aku rasain efek positifnya, aku belum melihat perubahan yang benar-benar signifikan gitu. Nih kalian nilai sendiri deh ya, karena kalian yang bisa lihat lebih apa namanya, lebih fair gitu, nggak bias. Tuh, ini nanti aku masukin foto juga. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Tuh, menurut lo ada perubahan nggak? Ada pergantian nggak? Kalau menurut gue, kayak lebih terisi aja gitu. Yang tadinya lebih kelihatan kulit kepalanya, ini mulai ada bulu-bulu halus yang tumbuh. Tinggal tunggu dia tumbuh sempurna untuk menjadi rambut, which takes time. Makanya biasanya kata tenaga medis, untuk minoxidil bisa kelihatan hasilnya tuh bisa di antara 4 sampai 6 bulan. Jadi emang masih sabar-sabar nunggu kelihatan hasilnya. Cuma aku tetap appreciate karena little progress is still a progress, right? Selain minoxidil, aku juga masih rutin hair oiling sebelum keramas. Terus nanti juga mungkin aku akan tunjukin produk-produk apa penunjangnya yang aku pakai selain minoxidil untuk membantu kerontokan rambut aku. Karena minoxidil itu kan bukan untuk rontok ya sebenarnya. Dia itu cuma membantu menumbuhkan kembali rambut-rambut yang udah rontok gitu, yang kemungkinan nggak akan kembali lagi. Nanti aku bakal kasih lihat produk-produk apa aja yang aku pakai untuk menunjang kesehatan kulit kepala dan juga rambut aku. Semoga suara aku nggak kekecilan ya. Terakhir itu kan di video aku yang lagi unboxing tas itu, aku megang mic-nya kayak orang nggak sekolah ya. Jadi kayak suaranya cekadut. Semoga setelah aku berdiriin kayak gini, mic-nya di depan aku, suaranya bisa lebih stabil dan bisa lebih di enjoy buat dilihat gitu loh, bisa lebih dinikmati. Ini tuh rontok setelah aku uh, minyakin rambut. Nih segini banyak. Ini tuh kalau aku di kamar mandi ini lebih banyak lagi. Kayak bisa beberapa kali lipatnya ini. Gimana nggak stres gue kan? Bayangin ini tuh udah better daripada minggu-minggu kemarin. Kebayang nggak kemarin tuh kayak apa? Serem banget. Jadinya sempat kayak pacar aku juga nanya apa mau berhenti aja gitu. Cuma kan minoxidil again itu nggak bisa berhenti sesukanya kita suka gitu kan. Itu lifetime commitment yang harus dijalanin. Jadi mau gimana lagi? Nah, aku udah selesai minyakin rambutnya, aku juga udah selesai ceritanya. Sekarang aku mau denger nih, kalian ada nggak sih yang punya pengalaman juga soal pemakaian minoxidil? Barangkali kan cerita kalian, pengalaman kalian tuh bisa membantu aku dan juga teman-teman yang lain di sini untuk sama-sama melewati fase yang mengerikan ini, ya kan? Soalnya apa ya? Aku tahu dealing with hair loss itu can be so scary, can be so depressing, and it's so serious because it can affect your mental health. Kalau kalian ada juga nih yang mengalami penipisan rambut tapi masih mikir-mikir untuk pakai minoxidil, coba komen juga di bawah, kasih tahu aku apa sih pertimbangannya sampai kalian tuh masih ragu gitu, apa yang kalian takutkan. Yuk kita bikin safe space buat
kita semua yang mengalami kerontokan rambut parah, yang rambutnya mulai menipis, supaya kita bisa melalui ini sama-sama. Sekian dulu untuk video kali ini. Thank you so much buat semua yang udah nonton. Don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And with that being said, I'll see you next time. Bye!